Hari ini tema yang saya bawakan adalah judul dengan kesetiaan Tuhan tidak lekang oleh manusia. Saya ambil ayatnya dari kitab Yunus 1 ayat 4 sampai dengan 6, betul. Oke, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, dan dari sekolah minggu tuh Bapak Ibu sudah mendengar kisah-kisah ini ya. Sudah hafal harusnya ya. Tapi saya akan bahas dari 3 ayat ini, itu ayat yang menurut saya sangat memberkati dan ada satu makna yang dalam dari ayat ini dan kita akan bahas sama-sama dan kita akan mendengarkan. PowerPoint-nya agak banyak, jadi mungkin kalau saya agak cepat mohon maaf, makanya taruh dulu handphonenya ya, kita fokus sama-sama karena maknanya menurut saya cukup deep ya. Oke, yuk kita baca firman Tuhannya sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allah. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Katakan amin. Oke, sebelum saya masuk dan menjelaskan firman ini, ada satu ilustrasi yang akhirnya nanti terkoneksi dengan ayat ini. Bapak Ibu tahu yang namanya games atau permainan hide and seek atau tak umpet? Tahu ya? Nah, ada satu keluarga, papanya punya anak 5. Dia mau membuat permainan buat keseruan gitu ya, satu hari. Ya hari itu mungkin kisahnya hari yang libur buat dia gitu ya. Hari libur saat itu. Yuk kita main tak umpet katanya gitu ya. Anaknya ada 5 ya. Lalu dia mulai gitu ya. Ayo dihitung dia 1, 2, 3 gitu ya. Nah semuanya langsung mencari tempat untuk tepat biar dia tidak ditemukan oleh ayahnya gitu ya. Namun ada satu anak yang paling kecil, ada satu anak yang paling kecil umurnya 4 tahun gitu ya. Karena nggak tahu, dia ngumpetnya di salah satu meja yang menurut dia bapaknya yang bakalan lihat gitu ya. Dan dia ngumpet di bawah mejanya itu meja kaca ya. Dan jadi udah tahu dong Bapak Ibu ngelihat kaca ini ya. Lihat ya, pernah ada meja yang ada kacanya, dia ngumpet, dia pikir nggak bakalan ketahuan gitu ya. Tapi tanpa sadar anak itu nggak tahu kalau orang dewasa itu pasti bisa melihat. Ya. Nah, saya relatekan cerita dan game permainan ini, ilustrasinya adalah begini. Hubungan kita dengan Tuhan seringkali bicara sama kita dan memanggil kita dan berbicara untuk kita mungkin melakukan sesuatu untuk kehendaknya Tuhan. Tapi seringkali kita juga kayak anak kecil ini, berlari. Dan kita mau menjauh atau kita bilang udahlah nanti aja lah ya. Kayaknya bukan waktunya untuk kita melakukan dan menjalankan kehendak Tuhan. Kayaknya kita belum waktunya untuk yang namanya melayani Tuhan gitu ya. Karena kita kayaknya belum cocok gitu ya. Jadi kayaknya jangan dulu gitu ya. Jadi jemaat biasa aja kayaknya oke lah ya gitu. Ya udah kita nyantai, kita mungkin pergi kemana dan kita hidup sesuai dengan kenyamanan kita yang kita pilih. Dan kita pergi mungkin bisa juga mungkin meninggalkan gereja ini, gak mau deket-deket sama teman-teman gereja. Kita tahu pasti Tuhan diem aja kayaknya. Mungkin gak ada yang peduli sama kita, gak ada yang cariin kita gitu ya. Tanpa kita sadari, di hadapan Tuhan kita sering kali kayak anak kecil ini. Udah dikasih tahu sama Tuhan, ayo pelayanan yuk teman-teman dekatnya gitu kan. Yuk kita sama-sama yuk. Jadi ketua kul, ikut kul, atau mungkin yuk kita ikut kom, atau mungkin yuk kita ikut berdoa, atau mungkin ayo ibadah gitu ya. Seringkali di hadapan Tuhan kita mirip kayak anak kecil ini. Kita maunya melakukan yang senang sama kita lakukan dan kita pergi jauh, kesannya jauh. Kesannya kayaknya Tuhan gak akan bisa melihat kita. Kesannya mungkin teman-teman kul, teman-teman komunitas, teman-teman orang Kristiani kita itu gak akan peduli sama kita. Tapi hari ini Bapak Ibu dengan ilustrasi ini kita harus sadar. Kita ini dipanggil sama Tuhan itu dipilih. Dan untuk apa? Melakukan sebetulnya panggilan Tuhan. Tapi seringkali kita mengabaikan yang namanya panggilan Tuhan.
Kita tahu Tuhan menuntun kita kepada kebenarannya untuk percaya dan punya iman kepada Dia. Itu kita juga punya tanggung jawab. Harusnya kita itu adalah hidup taat. Kita ini adalah tahu, bukannya kita nggak tahu. Iya Pak ya, iya Pak ya. Next. Tapi Bapak Ibu, kemanapun Bapak Ibu pergi, kemanapun Bapak Ibu nggak mau pelayanan, jadi jemaat aja duduk di situ. Kesetiaan Tuhan tidak seperti kesetiaan manusia. Yang kita pikir nggak akan pernah dicari. Tapi Bapak Ibu, Tuhan selalu mengejar. Next. Tuhan tidak mudah menyerah, walaupun kita udah dikasih tahu, kita pergi, nggak apa-apa jadi jemaat aja di sini. Mau jadi jemaat setia, nggak apa-apa. Tapi Tuhan tidak cepat melepaskan. Tuhan tidak berhenti bekerja hanya karena manusia sedang lari atau melupakan mengabaikan perintahnya atau panggilannya dalam pelayanan. Bapak Ibu, kita semua diciptakan oleh Tuhan, dilahirkan oleh Tuhan, itu dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita punya iman percaya kepada Tuhan, itu adalah anugerah dan kasih karunia. Enggak semua dari kita atau orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Padahal di YouTube di mana-mana sudah banyak sekali cerita kisah tentang bagaimana harus bertobat. Waktu Tuhan sudah dekat, ayo mencari Tuhan, kenali Yesus dan lain sebagainya. Tapi tidak semua akhirnya punya iman percaya yang sama seperti kita. Katakan yes. Tapi ironisnya justru kita yang ada di sini dan punya iman percaya kepada Tuhan, justru kita ini mirip sama Yunus. Kita dipanggil, kita dipilih, tapi seringkali kita mengabaikan yang namanya perintah Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Yunus itu memanggilnya dengan jelas, bukan tidak jelas. Dan panggilan Tuhan kepada Yunus adalah untuk pergi kemana? Niniwe. Kita mau pahami siapa sih Yunus, kenapa Yunus bisa sampai seperti itu dan mengabaikan yang namanya panggilan Tuhan. Yunus, next. Yunus itu adalah seorang nabi dan hambanya Allah. Katakan amin. Taunya dari mana? Kalau Bapak Ibu baca betul-betul firman Tuhan dan di sejarah Alkitab. Waktu Tuhan itu memberikan nubuat untuk menyuruh dan memerintah Yunus itu ke Niniwe, itu bukan adalah tugas yang pertama, tugas yang kedua. Tugas yang sebelumnya adalah ketika Yunus itu dikasih nubuatan atau perintah untuk pergi bagi bangsa Israel, yaitu bangsanya sendiri. Itu tercatat di 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Namun Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe itu enggak mau. Padahal sebetulnya Yunus itu adalah hamba Tuhan dan nabi. Dia ini adalah orang yang memang percaya kepada Tuhan dan mengenal Tuhan sebenarnya. Tapi anehnya sekarang Yunus itu tadinya dipanggil untuk melayani dan bernubuat untuk bangsanya yaitu bangsa Israel. Kali ini Yunus itu diperintahkan oleh Tuhan untuk datang kepada Niniwe di mana bangsa itu adalah bangsa asing. Bangsa yang tidak dia kenal. Tuhan sebut Niniwe itu adalah bangsa yang sangat besar. Dan Yunus adalah orang yang paling tepat menurut Tuhan untuk dia pergi dan membawa berita yang Tuhan maksud. Dan Tuhan bilang Niniwe itu sangat besar. Kayak apa besarnya? Next. Sejarah mencatat ada arkeologis jejaknya ditulis bahwa ini pintu gerbangnya Niniwe. Kebayang ya, panjangnya itu 12 km, cukup jauh berarti. Lalu tebal dari tembok itu adalah 16 meter kurang lebih. Dan tingginya kurang lebih adalah 30 meter. Tingginya 30 meter, kebayang ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggi sekali temboknya gerbangnya itu kita bayangin ya. Dan seakan-akan kenapa ya kok Tuhan mau menyatakan bahwa Niniwe itu besar dan Niniwe itu tinggi bahkan lebar sekali. Nah, pernyataan dari firman yang tadi kita baca dan kalau baca baik-baik dari ayat yang ke-1 sampai dengan selesai di pasal 1 saja, kita bisa memahami Alkitab menegaskan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari kota Niniwe yang Tuhan sebutkan. Bukan karena temboknya, bukan karena lebarnya, tapi karena apa? Karena kejahatannya yang sangat
sangat besar, melebihi ukuran kotanya sendiri. Kita baca di ayat yang kedua, bagian ke B. Next. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, terjemahan bahasa Indonesia bilangnya adalah telah sampai kepadaku. Namun terjemahan dari bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris yang tipe manapun, itu menjelaskan bahwa kejahatannya telah sampai di atas kehadapanku. Kebayang, kejahatan dari Niniwe itu datang dan sampai kepada Tuhan, yang dimana Tuhan adalah di surga. Artinya kejahatan dari penduduk dari Niniwe itu kejahatannya sangat-sangat luar biasa. Sehingga kota Niniwe ini adalah kota yang sangat penting dan Tuhan sebetulnya ingin sekali bangsa itu bertobat. Sehingga mengirim yang namanya si Yunus. Tahu kenapa bangsa ini selalu dinyatakan bahwa bilang besar? Kejahatannya justru yang sangat besar. Pernah dengar Sodom dan Gomora? Di Kejadian kisahnya. Tapi di kejadian kisah Sodom Gomora yang sudah dihancurkan oleh Tuhan, kejahatannya hanya didengar oleh Tuhan. Bukan naik di hadapan Tuhan. Hanya didengar. Kalau Bapak Ibu boleh ngecek, boleh banget. Jadi kejahatan Sodom dan Gomora itu pun kalah sama kota Niniwe. Kebayang ya, kenapa Tuhan memerintah nabi yang dia pilih adalah Yunus. Karena menurut dia, menurut Tuhan, Yunus dia harusnya bisa melakukannya. Kejahatan yang sangat-sangat besar itu justru membuat Tuhan punya belas kasihan tanpa sadar. Oke, next. Lalu kenapa Yunus itu lari? Why? Firman Tuhan datang kepadanya sangat-sangat jelas. Jadi pelarian Yunus itu bukan karena tidak ada atau tidak tahu kehendak Tuhan, tidak paham atau tidak mengerti Tuhan itu seperti apa. Melainkan justru karena kehendak Tuhan sangat berat bagi Yunus untuk dia jalan dan menyampaikan nubuatannya kepada penduduk di Niniwe. Dia tahu karena Niniwe itu sangat-sangat jahat orang-orangnya, sangat-sangat kejam. Di sana banyak sekali orang-orangnya itu yang membunuh itu gampang aja gitu ya. Hidup seenaknya, berhubungan seks di mana-mana dan lain sebagainya. Itu bayangannya ya. Jadi kota itu sangat-sangat kotor atau hancur dan penuh dengan dosa. Setiap hari terus bertambah dan bertambah sampai dengan di hadapan Tuhan kejahatannya. Sehingga Tuhan menginginkan Yunus untuk pergi. Namun ada alasan lain yang lebih dalam. Kenapa Yunus pergi? Karena Yunus sangat kenal siapa Tuhan yang ia sembah. Next, Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang pengasih. Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan yang sangat panjang sabarnya. Dan Tuhan yang berlimpah kasih setianya. Itu yang membuat Yunus lari. Terus kenapa? Karena dia tahu, dia sangat tahu bahwa jika Niniwe bertobat, Tuhan akan mengampuni mereka. Itu alasan Yunus pergi. Next, pergumulan Yunus, ia tidak siap menerima bahwa musuh yang kejam itu bisa menerima anugerah pengampunan yang sama. Bangsa Niniwe adalah musuh besar bagi bangsa Israel. Dia nggak terima dong. Yunus pengen ada keadilan dan jangan kasih belas kasihan. Yunus pengen ada hukuman tanpa pengampunan. Yunus maunya adalah dihancurin saja. Hatinya licik. Balik kepada kita. Bukankah seringkali kita sama, kita lari dari Tuhan, dari kebenaran yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Kita pergi karena kita bukan tidak tahu kebenaran, tapi buat kita kehendak dan kebenaran Tuhan itu tidak nyaman, sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sulit untuk mengasihi yang kita lihat kayaknya dia tidak layak untuk dikasihi. Banyak pengkhianatan dari teman, persahabatan,
Mungkin orang-orang yang di sekitar kita mungkin tidak bisa kita maafkan. Ini mirip hatinya seperti Yunus. Kita tahu Tuhan memanggil kita sebetulnya untuk taat, betul? Kita juga tahu sebetulnya kita dipanggil Tuhan untuk kita belajar dan bisa mengampuni. Bahkan kita sebetulnya dipanggil oleh Tuhan kita untuk mengasihi. Tetapi hati kita sama kayak Yunus. Tidak sekarang Tuhan, belum bisa nih, hatinya masih marah, kesel. Enggak untuk orang yang ini Tuhan. Belum sekarang, situasinya belum tepat Tuhan, nanti aja. Yunus lari dengan segala alasan. Tapi Alkitab mencatat satu hal. Tuhan tetap bertindak. Dan tindakannya Tuhan melalui kesetiaan yang Tuhan nyatakan. Next, yang pertama. Kesetiaan Tuhan tidak diam ketika manusia lari. Ayatnya di ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Bapak Ibu, meskipun Yunus berontak, ternyata Allah itu tidak diam. Allah bergerak, Allah bekerja, dan Allah bertindak. Dan tindakan Allah dengan kasih setianya kepada kita, kepada Yunus juga, itu kita sering berpikir kalau ada cobaan, ada badai, ada masalah, artinya Tuhan sedang marah sama kita. Waktu kita punya masalah bertubi-tubi, Tuhan lagi benci sama kita. Betul apa betul? Tapi pada kenyataannya sebetulnya tidak. Next. Karena siapa yang dianggap anak akan dihajar oleh Tuhan. Begitu kata firman Tuhan. Jadi ketika penulis kitab Yunus ini adalah mengungkapkan bahwa Allah tidak tinggal diam. Kemudian Allah bergerak. Melemparkan apa? Allah waktu sama Yunus melemparkan apa? Badai yang kencang. Walaupun mungkin kelihatannya perahu atau kapalnya itu kokoh. Tapi dipikir Yunus dia bisa selamat karena kapalnya bagus. Bahkan dia bisa sampai turun ke bawah. Tenang aja. Begitu dihajar sama Tuhan, dikasih badai yang besar. Dipikir kalau kita bilang kalau kita punya badai, kita pikir Tuhan itu jahat. Tuhan gak sayang sama kita. Tapi pada kenyataannya Tuhan bertindak untuk Yunus yang lari dan pergi. Tuhan tidak tinggal diam. Dan Yunus pergi ke laut, Allah tinggal menyelesaikannya dan menarik dengan paksa. Dia lempar dan dia berikan yang namanya badai di dalam laut. Tuhan menggunakan badai, Tuhan menggunakan yang namanya ombak besar. Amin. Sampai Yunus masuk ke dalam laut. Dan Tuhan tidak berhenti di situ. Dia goncang semuanya, sampai semuanya kesannya itu sampai ketakutan. Bahkan kapal yang digunakan Yunus itu harusnya hancur. Bahkan mungkin dikatakan menuju kehancuran. Di luar maupun di dalam kapal semua tidak ada yang tenang. Dan semua diporak-porandakan sama Tuhan. Jika Allah sudah bertindak Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menghalangi. Namun ketika Allah mau melakukan segala sesuatu, Allah melakukan dengan segala cara untuk menarik kita kembali. Next. Allah melakukan segala sesuatu untuk menarik Yunus kembali kepada jalannya yang harusnya dia tempuh. Sekalipun dalam kapal besar dan kesannya itu terlindungi, akhirnya Yunus terombang-ambing di kapal dan di laut. Di hadapan semua yang ada, ya kan di laut itu terbuka ya Bapak Ibu ya. Dan itu sepertinya harusnya udah mati aja kayaknya gitu ya. Tapi Tuhan bisa melihat apa yang terjadi dan sampai dengan Yunus ngapain aja di dalam kapal itu sampai dia turun ke bawah kapal. Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Tapi Tuhan tetap mengejar yang namanya siapa? Yunus. Ibrani 10, next boleh. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Artinya gini. Tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa kita lakukan untuk lari dan berontak dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita nggak tahu, saya juga nggak tahu apa yang menjadi beban atau masalah badai Bapak Ibu. Atau mungkin Tuhan bicara sama Bapak Ibu untuk
melakukan pelayanan atau dan lain sebagainya, betul-betul setia di dalam Tuhan gitu ya, untuk mengampuni musuh yang ada saat ini, mungkin untuk mengasihi orang yang kayaknya ini enggak banget gitu ya. Tuhan lagi panggil Bapak Ibu untuk taat. Bapak Ibu, apakah kita mau Tuhan yang bertindak atau kita mau melakukan ketaatan dalam kasih karunia Tuhan? Itu keputusan Bapak Ibu. Kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua, yaitu kesetiaan Tuhan mengguncang lebih dari satu orang. Ya, setiap keputusan lari dari Tuhan ada hal yang kita harus hadapi. Ayat 5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ternyata badai yang Tuhan kirim tidak berdampak kepada Yunus sedikit pun. Alkitab menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan seringkali mengguncang lebih banyak orang yang ada di sekitar kita ketika kita lari dan kita tidak melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Yang ketakutan itu ternyata bukan Yunus. Justru yang ketakutan adalah orang-orang di sekitar dia. Bukan orang-orang yang memang harusnya Tuhan arahkan, yaitu Yunus. Tapi Yunus justru gak takut sama sekali. Next boleh. Nelayannya sangat takut Bapak Ibu. Para pelaut ini bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan para pelaut ini adalah bukan orang-orang yang pertama kali berlayar, tapi justru adalah orang-orang yang ahli dalam pelayaran. Dan apalagi nakodanya itu adalah orang yang ahli. Tapi waktu terjadi yang namanya badai angin menghajar dan menghantam kapalnya, pada kenyataannya Alkitab mencatat bahwa justru yang takut adalah para nelayan, orang-orang yang ada di sekitarnya Yunus. Biasanya kalau kita semuanya nih panik, takut gitu ya. Kita akan melakukan segala cara untuk kita bisa ngambil keputusan atau melakukan sesuatu dan tindakan. Betul ya? Tapi para nelayan ini yang mereka lakukan adalah mereka berteriak memanggil Allah mereka atau dewa-dewa mereka. Tolong dewa laut, tolong dewa air, tolong dewa laut. Semuanya dia sebut, dia panggil-panggil. Untuk apa? Untuk minta tolong. Dan dia melakukan apa lagi? Dia mencoba untuk membuang barang-barang yang ada di laut, ada di kapal untuk ke laut. Supaya apa? Kapalnya mulai lebih tenang. Itu pikirannya mereka. Tapi intinya begini, para nelayan dan nakoda ini adalah bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi mereka bertindak dengan yang benar. Katakan amin. Para pelaut juga memiliki tindakan itu untuk dia berusaha untuk mengubah situasi dan kondisi. Tapi yang terjadi tidak ada yang reda, badai tetap mengamuk. Sementara Yunus, apa yang Yunus lakukan? Yunus malah pergi ke dalam kapal dan dia turun ke bawah dan dia melakukan apa? Tidur. Ini mau dikasih tahu bahwa kecenderungan Yunus itu sama seperti kita seringkali kita sering maunya lari dari panggilan Tuhan. Kita gak mau disuruh sesuatu yang mungkin sulit bagi kita. Dan yang mungkin tidak nyaman bagi hati kita. Kita maunya yang sesuai dengan hati kita aja. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, suami istri mungkin sering berantem gitu ya. Untuk memaafkan dan mengampuni itu susah. Betul ya? Sampai besok pagi pun masih bisa. Seminggu pun masih bisa diem-dieman. Benar apa enggak? Apa saya doang? Bapak Ibu, kita bayangin kalau suami istri ribut di dalam rumah. Terus diem-dieman, ada ketegangan satu sama yang lain. Yang berdampak, yang merasakan dampaknya adalah anak-anak. Mungkin ada keluarga yang tinggal bersama kita. Ini kenapa ya suami istri ini? Kenapa ya papi mami ini? Kok diam-diam saja? Lihat, berdampak dan pasti tidak nyaman buat orang-orang di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya kalau sampai kita mengambil keputusan lari dari Tuhan, sebetulnya banyak yang berdampak orang-orang di sekitar kita. Banyak. Dan itu sebetulnya mempertaruhkan kehidupan banyak orang. Yang ketiga, kesetiaan Tuhan menegur untuk membangunkan, bukan membinasakan. Ayat yang ke-6, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu.
Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Tentang Yunus Bapak Ibu. Yunus ini dapat panggilan dari Tuhan ini jelas. Tapi dia lari. Allah memberikan hukuman kepada Yunus. Tapi tetap Yunus lari. Allah memberikan peringatan kepada Yunus melalui nahkoda akhirnya. Dan orang-orang di sekitar kita pun bisa Tuhan gunakan dengan untuk caranya Tuhan memanggil kita kembali. Tindakan Yunus yang tidur itu dibangunkan oleh siapa? Nahkodanya. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan nahkodanya waktu dia pergi ke bawah? Next boleh? Biasanya kalau orang-orang yang gak percaya Tuhan mungkin jauh dari kata bilang berseru dan berdoa kepada Tuhan. Karena panik biasanya mungkin dia akan melakukan segala cara yang lain. Tapi nahkoda ini yang gak percaya sama Tuhan, dia meyakini loh bahwa cuman Tuhannya Yunus lah yang bisa menolong untuk meredakan si badai ini. Lihat, badai yang Tuhan kirim justru dipakai Tuhan untuk bisa orang-orang yang tidak percaya bisa percaya. Tapi justru juga Tuhan bisa memakai nahkoda orang yang tidak percaya kepada Tuhan untuk mengingatkan Yunus bahwa bangun, yuk bangun, cepetan bangun, berseru kepada Tuhanmu. Barangkali siapa tahu Tuhanmu bisa untuk menolong kita dan meredahkan badainya. Bapak Ibu, Yunus itu sangat tahu bahwa Tuhannya itu pasti bisa meredakannya. Tapi dia tidak melakukannya dengan segera dan dengan cepat. Justru disitulah kasih karunia-Nya Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya ada satu kisah dalam hidup saya. Waktu saya menikah sama Pastor Paulus, saya udah tahu saya menikah dengan seorang hamba Tuhan. Harusnya udah pasti saya mungkin menjadi istri hamba Tuhan. Apalagi dia mengembalakan, nantinya pasti mungkin jadi ibu gembala. Waktu awal-awal saya menikah sama Pastor Paulus, saya itu bilang sama Pastor Paulus, saya bilang begini, pokoknya aku tetap ya mau kerja aja, pokoknya gak mau jadi ibu gembala gitu. Gak mau jadi ibu gembala. Jadi saya menolak terus status ibu gembala itu gak mau. Jangan panggil saya ibu gembala, panggilnya Ibu Nelly aja. Namanya aja gitu ya. Kan kalau ibu-ibu, bapak-bapak di sini kalau panggil saya suka ibu gembala, pugem gitu ya. Saya tuh gak mau, saya marah waktu itu. Karena saya bilang gini, saya belum siap, saya gak mau. Tapi Bapak Ibu, hari ini waktu saya mengerti dan menyadari. Sayang sekali ya, kenapa enggak dari awal saya menikah saya masuk bersama-sama dengan Pastor Paulus melayani. Mungkin saya enggak akan terlambat untuk saya bisa sekolah lagi untuk memahami secara teologi, pemahaman firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Mungkin saya enggak akan terlambat gitu ya untuk bisa mempersiapkan banyak hal di balik pengelolaan gereja dan lain sebagainya. Saya melihat tapi di dalamnya juga banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki. Saya datang ke Tuhan, saya bilang gini, Tuhan ampuni saya. Mungkin saya terlambat waktu saya bilang Tuhan dan Tuhan memanggil saya untuk saya mendampingi 100% dan sepenuhnya suami saya. Tapi saya bilang saya mau menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Dan saya mau melayani Tuhan. Saya mau belajar lagi dan Tuhan membukakan banyak hal dalam pemahaman tentang kebenaran firman, bahwa ternyata Bapak Ibu, waktu saya sudah belajar dan saya memahami banyak hal, kita semua sebetulnya gak perlu jadi pendeta ketika kita itu mau belajar teologi. Jangan tunggu jadi pendeta kita mau belajar teologi. Karena sebetulnya dasar dari kebenaran, yaitu Alkitab dan pemahaman teologi, itu akan membuat kita bisa lebih cepat untuk bisa mengimbangi kehidupan. Tahu bagaimana kerja dengan integritas. Tahu bagaimana kita mengelola kekayaan kita dengan integritasnya Tuhan, dengan kebenaran. Sehingga sebetulnya waktu kita memahami teologi, itu akan memudahkan kita menjalankan hidup. Mungkin selama ini Bapak Ibu cuma baca Alkitab sebagai tuntunan untuk hidup. Bukan Bapak Ibu. Firman Tuhan atau Alkitab itu isinya adalah kisah sejarah tentang bagaimana kebenaran atau yang namanya Injil Kristus, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus kita. Itu adalah kisahnya. Cukup memang kita membaca Alkitab, cukup.
tapi tidak cukup buat Bapak Ibu untuk memahami, untuk membawa dalam kehidupan sehari-hari. Satu hari ada salah satu teman bilang begini, bertanya, dia ini adalah seorang sales atau marketing yang cukup handal menurut saya. Tapi waktu dia sering ngobrol sama saya, dia tanya, ayo dong gimana caranya untuk kita bisa itu sukses, dalam arti jangan hanya dari sisi rohani saja katanya gitu ya. Boleh enggak dibahasnya juga dari sisi yang lain katanya gitu. Saya cuma bilang dalam hati saya, aduh padahal kalau kita memahami panggilan Tuhan, dengan cara kita memahami teologi, pembahasan pendalaman Alkitab lebih deep lagi, lebih dalam lagi, kita akan bisa memahami bagaimana kita membawa diri kita di dalam kehidupan yang nyata. Dalam bagaimana kita berusaha atau punya bisnis atau punya usaha. Bagaimana kita mengerti, bagaimana kita bisa saling merendahkan hati di saat kita punya klien yang mungkin egois, mungkin punya staff yang tidak bisa dikasih tahu. Sebagai atasan, saya rasa berteologi itu adalah penting. Karena ujung-ujungnya kita ini punya sejarah hidup adalah dari Tuhan. Semua ciptaan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang menyediakan. Semuanya Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, jangan tunggu nanti. Kalau Bapak Ibu menerima pesan, apapun Bapak Ibu untuk melayani Tuhan. Ketua kul mungkin, ikut kul mungkin, buka komunitas mungkin, harus melayani Tuhan mungkin. Jangan tunda, jangan tunda. Karena kita ini dipanggil dan kita ini dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi firman Tuhan bilang sedikit yang dipilih. Artinya begini, orang-orang yang bisa meresponi panggilan Tuhan, itu artinya adalah orang-orang yang mau taat. Amin Bapak Ibu. Nah, seberapa jauh Bapak Ibu dipanggil sama Tuhan saya nggak tahu. Tapi seberapa jauh juga saya juga nggak tahu Bapak Ibu berlari dari Tuhan. Tidak mau melayani, maunya jadi jemaat saja. Tidak mau juga mengampuni orang-orang yang di sekitar Bapak Ibu. Dalam bisnis mungkin, dalam sekolah mungkin, dalam pergaulan mungkin, dalam pertetanggaan mungkin. Saya tidak tahu. Sulit untuk mengasihi. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Katakan kebenaran firman Tuhan. Stop melakukan dosa. Seringkali kita ngelihat teman-teman kita yang banyak mungkin melakukan dosa karena kesalahan. Kita tidak bisa negur mereka. Gak enak, nanti dia jadi marah sama kita. Nanti kita jadi gak berteman. Berapa banyak dari kita yang seperti itu? Kita gak berani mengungkap kebenaran. Kita takut kehilangan teman. Berapa banyak dari kita yang mungkin sulit juga untuk ngomong bahwa stop, jangan lakukan itu lagi. Kali ini kamu dapat kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan. Tapi tadi seperti Ibrani bilang, jangan sampai Tuhan bertindak. Dan kalau sudah sampai di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, jangan kaget kalau ternyata badai terus datang. Karena apa? Badai itu bukan untuk hal-hal yang seakan-akan Tuhan memusuhi kita atau Tuhan membenci kita. Tapi bisa jadi badai yang Tuhan datangkan kepada kita untuk memanggil kita kembali dengan caranya Tuhan. Tuhan bisa pakai media siapa saja. Dan orang-orang di sekitar kita juga bisa Tuhan pakai untuk kita ditarik kembali kepada jalannya Tuhan. Katakan amin. Saya mau undang semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya undang para pemusik maju. Hari ini kita belajar dengan 3 poin. Mari sebelum menutup tahun 2025, kita introspeksi diri kita akan 3 poin ini. Boleh? PowerPoint-nya masih ada loh. Satu lagi. Kesetiaan Tuhan tidak diam ketika manusia itu lari. Dan kesetiaan Tuhan mengguncang lebih dari satu orang. Jadi orang-orang di sekitar kita pun waktu ada goncangan, itu yang digoncang itu adalah orang-orang yang lain di sekitar kita. Tapi itu juga karena kesetiaan Tuhan. Dan karena kesetiaan Tuhan juga kita ditegur untuk membangun, kita untuk bangun, untuk sadar dan bukan membinasakan. Jangan takut dengan badai yang ada. Tahun 2025 ini banyak goncangannya Bapak Ibu. Tapi hari ini saya sadar, itu adalah sebuah tindakan Tuhan akan kasih setianya.
untuk kita bangun, kita bangkit. Dan Tuhan sedang bertindak. Mungkin masalahnya belum selesai hari ini. Tapi kita sama-sama belajar menyadari masalah apapun tidak akan bisa memisahkan kita dengan kasih-Nya Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang panjang sabar. Dia mau datang ke dunia. Jangan jauh-jauh. Jangan berlari dari Tuhan. Tuhan akan menarikmu, menarik kita semua. Baik dengan paksa ataupun dengan kelembutannya. Tuhan punya banyak cara untuk menarik kita. Jangan keraskan hati kita. Minta Roh Kudus untuk kita bisa meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemungkinan hari ini kita harus bertobat dan kita harus kembali kepada jalannya. Kita tutup mata yuk. Ku kagumi Tuhan itu baik buat kita. Caramu Tuhan dengan kuasa. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk menangkanku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ini hati kami, ini pernyataan kami. Tuhan melihat hati setiap umatnya, hati setiap kita, termasuk saya. Di mana hati kita? Apakah kita mau taat mendengar panggilannya? Apakah kita mau taat dan turut untuk melakukan kehendaknya? Apakah kita taat untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Apakah kita taat untuk kita bisa mengasihi orang yang menurut takaran kita tidak layak untuk dikasihi? Datang kepada Tuhan, minta ampun, minta kemampuan. Karena kasih setianya Tuhan akan terus menuntut kita, menarik kita untuk kita kepada jalan yang benar. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami siang hari ini. Biar setiap pengertian firman dan kebenaran-Mu Tuhan membawa kami kembali. Dan kami tidak berlari lagi menjauh dari Tuhan. Kami mau mengikuti setiap kebenaran Tuhan. Kami mau melayani Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan. Mengingatkan orang-orang di sekitar kami yang mulai jatuh. Tuhan, kami mau berdoa buat mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Makasih ya Bapa. Makasih buat siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ketika firman-Mu sudah selesai dibicarakan, namun biarlah Roh Kudus terus membahasnya bersama-sama dengan umat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya boleh berkata, amin.